Apa kabar sobat hebat? Bertemu kembali dalam podcast Hukba Cerita. Kali ini kita akan membahas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah beratus-ratus tahun Indonesia menggunakan kitab undang-undang yang berasal dari Belanda, sekarang pemerintah telah mengetok dan telah diteken oleh Presiden di Januari kemarin tahun 2023. Apa dan bagaimana KUHP ini? Mari kita bahas bersama dengan Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Bapak Dr. Hendra Zakawero. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Pak? Sangat sehat. Puji Tuhan. Nah Pak, berbicara dengan KUHP ini, kita kan sudah beratus-ratus tahun Pak ya menggunakan ini dari Belanda. Sekarang sudah punya yang baru dan pasti pemerintah mensosialisasikan ini Pak ya? Ya, benar sekali. Nah, bagaimana Pak, kita mau tahu apa sih perbedaan yang lama dengan yang baru sekarang yang telah disahkan? Oke, saya mulai dari sejarah dulu ya. Jadi secara faktual, secara normatif, dalam teori pembentukan peraturan perundangan, saat peraturan perundang-undangan itu akan dibentuk, maka dia itu merupakan kristalisasi dari nilai-nilai di mana masyarakat itu telah menyepakati di dalam kehidupan mereka tentang mana yang baik dan buruk. Jadi baik dan buruk dalam sebuah masyarakat itu diangkat dan dikristalkan menjadi peraturan perundangan untuk menjadi pedoman dalam pengaturan kehidupan bersama. Kita tahu bersama KUHP yang lama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, atau kita yang di dalam bahasa Belanda disebut dengan Wetboek van Strafrecht, itu dibuat pada tahun 1918 diberlakukan di Indonesia, tapi pada abad ke-18 sudah dibentuk di negara Belanda. Dan pembentukan undang-undang atau KUHP yang lama itu sama seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa karena yang membentuk itu adalah negara Belanda, tentunya filosofis nilai-nilai kebaikan itu adalah kebaikan dan sudut pandang dari masyarakat dan negara Belanda. Kemudian itu diberlakukan sebagai sebuah undang-undang hukum pidana, Indonesia sebagai negara jajahan, maka dia melakukan penerapan hukum dari negara jajahan kepada negara yang dijajah. Sehingga tentunya secara normatif aja kita bisa mengatakan ya nilai-nilai kebaikan, nilai kebenaran yang ada di negara Belanda tentu berbeda dengan nilai kebaikan maupun tolak hidup atau kearifan dengan Indonesia. Tapi kan kita sebagai negara jajahan, maka suka tidak suka, like dislike, itu diberlakukan secara ansih. Sehingga pada akhirnya kita memberlakukan itu, dan setelah Indonesia merdeka, di mana kita juga belum memiliki DPR pada waktu itu. Kita belum punya alat-alat kenegaraan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Maka harus ada aturan. Maka salah satunya dimunculkan adalah peraturan peralihan dalam konstitusi kita tahun 1945. Bahwa segala peraturan yang berlaku pada masa sebelum Indonesia merdeka diberlakukan dalam konteks Indonesia merdeka. Sehingga kita pun memperlakukan KUHP yang lama itu ke dalam konteks KUHP Indonesia merdeka. Dan setelah Indonesia merdeka, proses untuk merubah KUHP yang bernafaskan, kita tidak mengatakan bahwa KUHP itu buruk, KUHP itu jelek, tidak. Tapi nafas dan nilai serta sudut pandang yang dibangun itu berbeda dengan konteks keindonesiaan. Eropa dengan Asia tentu memiliki nilai-nilai yang sangat berbeda. Sehingga kita ingin menyesuaikan dengan konteks keindonesiaan. Akan tetapi dari sejak tahun 58, sejak LHPN dibentuk, cikal bakal PPHN ya, LHPN ini, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, sudah menggaungkan tentang pembuatan itu. Ternyata kita baru berhasil menyusun dan menyelesaikannya pada tanggal 6, paling tepatnya pada tanggal 6 Desember tahun 2022, saat DPR dengan Presiden melakukan persetujuan bersama yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM kita, dan Pak Wamenkumham juga hadir pada saat itu, menyepakati tentang substansi KUHP Rasa Indonesia. KUHP Rasa Indonesia. Rasa ini harus dimaknai sebagai kristalisasi dari nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kearifan yang diangkat sebagai cara kita bernegara. Jadi baru kemudian pada tanggal 2 tadi disebutkan, pada tanggal 2 Januari 2003 Pak Presiden menetapkan dan melakukan signing atau melakukan penandatanganan, sehingga dia mulai dianggap sah sebagai undang-undang sejak tanggal 2. Akan tetapi pemberlakuan KUHP yang baru ini nanti akan diberlakukan pada
3 tahun sesuai penetapan. 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian, jadi kalau kita hitung tanggal 2 Januari 2023 berarti nanti akan diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2020. Menarik sekali Pak. Yes. 2 Januari 2020. Jadi selama rentang waktu 3 tahun ini pasti akan ada sosialisasi Pak ya? Memang dalam konteks perubahan struktur hukum, tidak bisa kita, apalagi KUHP itu sebagai disebut lex generali dari seluruh hukum pidana di Indonesia. Kita punya lex spesialis, ada terorisme, ada narkotika, ada hukum tentang korupsi dan anything. Banyak sekali lex spesialis, hukum-hukum khusus yang mengatur. Tapi KUHP ini merupakan lex generali, hukum umum yang akan menjadi fondasi berdirinya seluruh hukum khusus. Sehingga memang membutuhkan waktu, tidak hanya soal sosialisasi. It's not a problem sosialisasi. Ini bukan hanya soal masalah sosialisasi, tapi masalah menyesuaikan seluruh struktur dan peranata hukum untuk agar bisa menerapkan KUHP yang baru ini selaras dengan apa yang dimintakan dalam KUHP. Jadi bukan hanya soal sosialisasi. Sosialisasi bagian dari bagaimana agar terjadi internalisasi nilai, internalisasi pemahaman tentang sudut pandang hukum pidana yang baru kepada masyarakat. Tetapi ada sudut yang lain, yaitu sudut menyiapkan seluruh peranata dan struktur hukum. Jadi seluruh peranata itu harus disesuaikan, karena KUHP sekarang agak berbeda dari yang lain, sampai ke jenis-jenis peraturan daerah. Seperti itu, like this. Baik. Tapi dari sisi pemerintah tetap menggenjot supaya pemerintah paham. Banyak sekali isu-isu kontroversial Pak. Jadi ada 14 yang sudah banyak diperbincangkan di belakang ini, begitu. Apalagi dari sisi yang kita bertolak dari belakang, Belanda ini kan sukunya sedikit dan bahkan hanya satu saja. Dan sekarang Indonesia multikultural, multi agama, gitu. Jadi itu butuh banyak proses ya Pak. Harus menilai semua nilai itu ya. Benar sih, tepat sih. Jadi Pak, bagaimana kalau misalnya kita berpikir bahwa orang-orang berpikir itu merugikan sebagian banyak masyarakat. Bagaimana pemerintah mengcounter ini Bapak mengenai KUHP? Yang pertama, exciting, kita berbicara tentang undang-undang. Sedikit juga kita memberikan penjelasan kepada masyarakat yang menonton podcast ini, bahwa undang-undang itu merupakan produk dari 2 lembaga, yaitu legislatif dan eksekutif secara bersama-sama. Walaupun tumpuan dari lahirnya sebuah undang-undang itu ada pada sisi yang disebut legislatif. Kalau kita mengikuti teori dari Montesquieu, kekuasaan itu terbagi atas 3, ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Legislatif pembuat peraturan, eksekutif pelaksana, yudikatif yang mengawasi pelaksanaannya. Mengapa legislatif menjadi titik tumpu dalam pembuatan undang-undang dalam sebuah negara demokrasi? Karena legislatif itu merupakan implementasi warna perwujudan dari rakyat. Karena kan legislatif itu adalah wakil rakyat. Sehingga dianggap perwakilan dari rakyat inilah yang seharusnya membuat hukum. Karena wakil rakyat inilah yang akan mewakili masyarakat Papua, dari perwakilan DPR Papua, dari Aceh, dari Medan, dari Manado, dari Bali, dari anything. Dikumpulkan dalam sebuah lembaga yang kita kenal dengan DPR di Indonesia. Mereka lah implementasi dari masyarakat perwujudan rakyat, sehingga mereka lah yang nanti menentukan bagaimana hukum akan dibentuk. Pemerintah dianggap sebagai partner yang seimbang karena diberikan kewenangan yang sama untuk membahas dan menetapkan bersama. Sehingga saat undang-undang itu lahir, menjadi lucu jika itu dianggap sebagai produk dari pemerintah. Karena pemerintah itu sebenarnya bukan pembentuk hukum. Pembentuk hukum dalam konteks negara demokrasi adalah lembaga legislatif yang dalam ini di DPR. Walaupun dalam konteks Indonesia, eksekutif diikutkan mengambil peran. Itu agak berbeda dengan Amerika dan yang negara-negara yang lain yang sangat ansi bahwa DPR sendiri, pemerintah nggak ikut campur. Tapi di Indonesia, kita masih mencampurkan, memberikan kekuasaan untuk pemerintah ikut. Sehingga saat undang-undang lahir, itu merupakan pilihan dari para perwakilan rakyat ya. Jadi ya, rakyat yang sudah dipilih mewakilinya menentukan ya inilah undang-undang. Sehingga lebih tepat bahwa undang-undang ini merupakan undang-undang yang dikehendaki oleh para wakil rakyat. Yes, like this. Dari banyak rakyat yang telah memilih DPR ini, DPR menggodok dan sinkron dengan pemerintah gitu Pak ya sebenarnya. Ikut sama-sama membahas namanya. Disebut pembahasan bersama. Les seperti itu.
Sehingga kalau dikatakan bahwa ini tidak sesuai, agak lucu juga dalam konteks teori ya. Dan sistem pemerintahan itu cukup lucu melihat, karena yang membahas wakil rakyat. Terus sekarang kita berbicara bahwa itu maunya pemerintah kan agak cukup bagi saya sih sangat funny, lucu sekali, karena rakyat yang membentuknya. Karena kalau DPR tidak menyetujui, tidak jadi undang-undang ini. Benar, tapi kan itu sudah diketok palu. Diketok palu berarti sudah disepakati bersama, sama-sama setuju. Pemerintah sebagai partner, sementara DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif atau pembentuk undang-undang di Indonesia, ya DPR bersama-sama menyepakati lahirnya undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disingkat dengan KUHP. Dia punya nama singkat. Yes. Dari sudah beberapa tahun ini, tidak aja 1-2 tahun Pak ya, ini sudah hampir berapa tahun kalau penggojolokannya? Sejak BPN LHPN itu tahun 58. Dan pembentukan kalau kita lihat di Seminar Nasional tahun 63, salah satu yang dihasilkan adalah upaya melakukan pembaruan hukum pidana nasional. Dari tahun 63, berarti berapa tahun? 50 tahun. Dari 624 pasal Pak ya di KUHP. Yes, 624 pasal. Yang saya dengar Pak, apakah ini benar bahwa di aliran klasik, apakah itu di aliran klasik yang dilindungi bukan kepentingan masyarakat tapi kepentingan individu? Di zaman dahulu Belanda membentuknya seperti itu, tapi sekarang paradigma sudah berubah. Jadi yang tadinya sebagai sarana balas dendam atau namanya les talionis, artinya harus diubah, sementara paradigma hukum berubah menjadi sekarang sudah yang dulu out of date begitu Pak ya. Sekarang sudah zaman disrupsi. Pak Hendra, bagaimana harapan Pak Hendra mengenai KUHP yang sudah diketok palu, dan bagaimana 3 tahun ke depan apakah masyarakat Indonesia setuju, dan bagaimana mereka memahami KUHP ini pro rakyat ataukah pro pemerintah? Sama yang saya jelaskan tadi ya, bahwa saat undang-undang itu diketok dan disahkan menjadi anasir yang atau sebuah pilihan kata yang lucu jika dikatakan ini pro pemerintah atau pro rakyat. Karena yang menentukannya rakyat. Rakyat melalui wakil-wakilnya. Agak lucu menggunakan istilah itu, walaupun saya melihat di beberapa media, di beberapa selalu coba-coba mengangkat isu tentang bahwa itu tidak pro rakyat. Dari mana sudut pandangnya rakyat yang menetapkan, yang menyetujui bersama. Tapi kalau kita baca secara real, bahwa salah satu aja topik ya yang cukup, bahwa apakah ini sudah dianggap juga merupakan representasi dari tadi disebutkan kita punya berapa ratus budaya adat sosial, yang satu budaya dengan yang lain berbeda, kultural, yang satu masih hidup yang lain enggak, dan berkembang sehingga kadang-kala masyarakat lebih merasa hukum adat itu lebih fair atau tidak dalam penerapan. Di dalam KUHP yang lama, kita tidak mengenal adanya pemberlakuan hukum pidana di luar KUHP untuk memberlakukan hukum adat. Sementara di KUHP baru, sudah mulai mengangkat penyelesaian berdasarkan hukum adat. Jadi kalau dikatakan tidak pro rakyat, mungkin satu hal aja saya sentil, yaitu bagaimana hukum adat diangkat menjadi ranah dalam penyelesaian hukum pidana. Sebagai salah satu pilihan, walaupun tidak semua pasal. Tapi beberapa ketentuan boleh diselesaikan dengan menggunakan parameter hukum adat. Nah, apa kurang lagi itu? Jadi banyak sekali di 624 ini tertuang bagaimana cara kita mengcounter untuk masyarakat. Begitu ya Pak ya. Bagus sekali pencerahannya Pak Hendra. Baik, terima kasih banyak Pak Hendra atas pencerahan mengenai KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik sahabat hebat, terima kasih atas partisipasi yang telah menonton podcast Hook Bacerita. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen untuk podcast Hook Bacerita Kanwil Kementerian Sulawesi Utara. Sampai bertemu lagi Tabia. Mari kita pekikan salam pembaruan kita Bapak. Salam pembaruan. Kami pas. Salam pembaruan. Kami sulut. Orang saudara.